Negara Hukum dan Penegakan Hukum oleh Kelompok 7. Messi Ayu Andira, Muhammad Akbar Nugraha, Muhammad Baheri Rafsanzani. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, pada 7 September 2004, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kematian sosok pejuang HAM Munir Said Talib. Kemudian yang begitu mendadak membuat beragam aksi keprihatinan berlangsung di banyak tempat di kota besar di seluruh Indonesia. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun. Munir Said Talib merupakan salah satu pejuang HAM Indonesia yang namanya mendunia. Keberanian dan kegigihannya melakukan pendampingan berbagai kasus HAM membuat majalah Asia Week memilih Munir sebagai pemimpin muda politik Asia di milenium baru pada 1999. Pada tahun 2000, UNESCO menganugerahi Munir Mandajit Singh Award atas perjuangan Munir mengkampanyekan toleransi dan anti kekerasan. Pada tahun yang sama, Munir mendapatkan The Right Livelihood Award yang setara dengan hadiah Nobel dari Swedia untuk pengembangan kontrol sipil atas militer dan promosi HAM. Namun, di balik kegarangannya sebagai pejuang HAM, Munir sejatinya seorang suami dan ayah yang hangat bagi keluarganya. Orang memang selalu ada darah di luar, tapi dia amat sangat lembut dan justru romantis buat saya. Diakui sebagai pejuang HAM kelas dunia, nyatanya tak mengubah Munir. Ia tetap hidup sederhana di rumah kontrakan dengan kendaraan seadanya. Hal lain yang tak berubah adalah sikap kritis dan keberaniannya membela yang tertindas. Sikap kritisnya ini tidak serta-merta muncul. Sejak masuk bangku kuliah, Munir dikenal sebagai mahasiswa aktivis yang kritis dan aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Ia antara lain tercatat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI Malang, dan koordinator wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia. Saat menyusun skripsi, Munir fokus mengangkat permasalahan seputar buruh pabrik di Malang. Inilah jalan membuka Munir aktif dalam aktivitas pendampingan buruh. Saya menjelang lulus itu menulis skripsi tentang buruh. Saya tidur di rumah buruh. Buruh betul rokok. Punya kaum saya menangkap ada satu kelompok masyarakat yang benar-benar tidak berdaya menghadapi arus besar negara, dieksploitasi modal, dikejek sama militer. Dari situlah kemudian saya terjun di ini. Setelah lulus kuliah, Munir bekerja di LBH Surabaya Pos Malang. Munir berhasil membangun jaringan buruh yang luas, meliputi wilayah Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Gresik. Memang dikenal sebagai daerah kantong buruh di Jawa Timur. Munir menggerakkan buruh untuk berorganisasi dan melek akan haknya sebagai pekerja agar ditindas oleh pemilik perusahaan. Tak hanya buruh, Munir juga aktif membela petani, nelayan, dan kelompok marginal lain di Jawa Timur. Dari gimana ya, tadi ya? Pengusaha diuntungkan, buruh dirugikan. Yang kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Si pengusaha sama gede sampai tambah sehat. Ya, yang dirugikan siapa? Keberpihakan Munir bukanlah tanpa sebab. Latar belakang masa lalu turut membentuk karakter Munir yang garang dan tak kenal menyerah membela masyarakat pinggiran.
13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Thalib, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik pembunuhan Munir? Kami ajak Anda untuk melihat kembali kronologi kasus Munir ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa semasa hidup Munir dikenal sebagai aktivis yang kerap membela nasib rakyat kecil. Ia merupakan pendiri LSM Kontras yang sering bersikap proaktif untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Namun, pada tanggal 7 September 2004 yang lalu menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum juga terkuak. Munir meninggal di dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda nomor GA974 dan sedianya Munir berencana untuk kuliah di Universitas Utrecht yang ada di sana. Dan Munir meninggal dalam usia 39 tahun. Dan berlanjut ke 12 September 2004, jenazah Munir dimakamkan di TPU Sisir, Kota Batu, Jawa Timur, di mana sebelumnya jenazah diterbangkan dari Belanda dan sempat transit di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu selanjutnya, 11 November 2004, pada tanggal inilah institusi forensik Belanda membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan dosis yang cukup fatal. Berlanjut ke 18 Maret 2005, di mana Mabes Polri ini akhirnya menetapkan Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot maskapai Garuda Indonesia. Solusi mengatasi permasalahan tersebut yaitu setiap permasalahan hukum dan penegakan hak asasi manusia berawal dari kekuasaan yang tak terbatas, di mana manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, homo homini lupus. Apabila kekuasaan tidak terbatas akan memberikan power yang luar biasa sehingga mampu bertindak di luar batas, landasan hukum yang kuat juga menjadi faktor penting bagi terselenggaranya HAM yang dijunjung tinggi. Kekuatan dan kesamaan posisi di depan hukum akan menciptakan sebuah negara hukum yang berkeadilan. Penuntasan kasus HAM harus dimulai dari tindakan berani memulai untuk berbicara.